Babak baru perseteruan Dewi Persik dengan mantan suaminya Angga Wijaya akhirnya mengisahkan tabir baru. Ya, pasca resmi bercerai, kisah baru belakangan diungkapkan oleh Dewi Persik hingga membuat heboh para fans. DP menuturkan jika Angga sudah melakukan markup dan honor job hingga kontrak dari Dewi Persik. Tidak main-main, hal itu baru diketahui DP sejak mereka resmi bercerai. Merasa terpojok atas pernyataan tersebut, Angga pun akhirnya mengungkapkan alasan mengapa dirinya sampai nekat melakukan markup atas honor panggung Dewi Persik yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya yang dicatut. Hanya sebagian sebenarnya yang dipublish. Jadi seolah-olah semua orang berpikir bahwa aku adalah pengeruh harta, pencuri uang, pengambil yang bukan haknya, kan gitu. Sebenarnya kalau kita mau klarifikasi lebih dalam, kita bisa selesaikan. Tidak sebesar itu sebenarnya yang aku ambil gitu. Dan bukan ambil ya, memang itu bagiannya lah. Karena kan kita markup itu nggak sebesar nilai deal dengan artisnya. Jadi yang aku pisahkan itu adalah sebagian yang memang menurut aku ini adalah bagianku dan ini bagiannya dia. Dan aku sudah kembalikan bagiannya. Itu kan yang dilihat kan hanya bukti transfer dari klien ke saya. Bukti transfer dari saya ke beliaunya kan nggak diliatin. Kalau dulu itu kan saya pernah sampaikan kepada Neng, kepada Mbak Dewi bahwa saya boleh nggak markup. Terus beliaunya bilang nggak boleh. Langsung masuk ke rekening aku aja, jual setinggi mungkin gitu. Ya dulu juga memang begitu sampai akhirnya aku berpisah, aku baru berani markup karena menurutku yang tadi aku bilang cuman buat pegangan aku, dan tapi beliau nggak terima dengan kata-kata pegangan kan, dibahas lagi itu, makanya udahlah nggak usah panjang-panjangin nanti repot. Kalau saya itu intinya minta maaf aja kalau memang merasa bersalah, tapi kalau memang nggak merasa bersalah ya biar pengadilan, bener nggak saya, dia bener atau saya yang salah. Tapi sampai kami sendiri mau mengusut dan membongkar semua buktinya Angga ya? Ya kan Budianto saya nggak tahu siapa mas. Gitu loh, Budianto itu siapa? Karena saya tidak pernah menyerahkan kepercayaan saya kepada yang namanya Budianto untuk masalah uang. Tapi sampai saat ini sudah ada permintaan maaf sendiri dari Kak? Nggak ada. Belum. Nanti akan kita panggil. Kita akan kirim undangan bicara ngobrol sama sobat. Kami sakit hati nggak sih soal nilai transportasi itu asli? Bukan 20 juta, 50 juta, 53, 40 juta. Banyak lagi. Gimana Mam? Atas pengetahuan kami semua ya berarti. Iya. Yang baru kali ini, belakangan ini seperti apa? Bukan belakangan ini, dari dulu pernah mas. Tapi aku maafin. Karena suami gitu. Udah sering terjadi ini. Cuman aku kan bilang aku sudah berpuasa 5 tahun. Tapi kalau lama-lama aku yuk. Ada perjanjiannya nggak, ada komitmen nggak sama saya? Kan ibaratnya kalau orang markup, IO ataupun siapapun itu sah ya. Karena itu bisnis. Tapi yo nggak 53 juta loh mbak. Dan juga ada etikanya untuk bicara sama kita. Tapi kalau nggak ada etikanya kan saya juga kaget. Nanti yang tadinya orang pingin ngundang, waduh Dewi Persik jadi gak dadi, cek larang rek ngono. Ditotalin berapa? Kan nanti mau dipelajari sama Bang Sandi. Cuman yang baru ketahuan sih yang setelah bercerai ya. Saya tidak bicara pada waktu sudah menikah. Setelah bercerai itu 53, terus yang di mana lagi B? Mana lagi Gilbo? 40. Terus Bogor 40. Terus 60. Oh, pertama 53, terus yang kedua 60 jutaan. Terus yang ketiga baru kemarin untuk tanggal 6 Agustus dia ngambil 40. Tapi uangnya ini yang 40 sudah saya kembalikan ke orang yang 50 kita balikinnya 50 karena dia DP-nya 50 gitu ke aku yang namanya Budianto. Kok Budianto lagi. Yang ketahuan ini ya, yang sudah bercerai loh, yang sudah ketok palu. Jadi sebelumnya berapa? Tapi ada lagi yang vape, yang dari vape liquid ada gitu. Itu belum dihitung. Ada lagi dari Sislim itu belum dihitung. Gitu.
Berarti yang bakal diusut tuntas itu yang setelah bercerai ya, bisa dibilang ya? Iyalah Mas, untuk apa sih yang sudah, kalau udah menikah, kalau aku bukan menuntut ya, membicarakan tentang uang kayaknya malu ya. Ya sudahlah, duit aku mah ya udah. Tapi kalau udah bercerai kan bukan haknya dia dong. Kenapa kok masih dicatut terus gitu? Aku sudah minta maaf secara live langsung pada saat itu di TV. Aku udah minta maaf. Di setiap acara apapun aku selalu bubuhkan kata-kata maaf. Karena gini, mungkin secara tidak langsung sikap aku mengecewakan beliau, membuat salah, membuat dia sedih, membuat dia marah. Nah, makanya aku selalu minta maaf. Aku selalu minta maaf. Harapanku ya memang bisa dimaafkan. Tapi kalau misalnya beliau, kan aku tahu banget dia kalau marah agak lama, suka sampai berhari-hari lah. Ya pengen aku sih dimaafin. Tapi kalau misalnya beliaunya belum bisa memaafkan, ya apa boleh buat gitu. Aku sih tetap akan kooperatif aja. Misalnya Neng mau seperti apa, ya aku akan ikuti. Kooperatif aja, berusaha untuk tidak menghindar. Aku tidak mau bermasalah lagi. Kalau misalnya Neng maunya seperti itu, ya udah kita coba, ayo kita bicara secara baik-baik, secara musyawarah. Adakah jalan keluarnya? Karena beberapa markup yang aku ajukan kemarin sama klien pun sudah ada beberapa yang aku kembalikan. Sudah ada 2 job kemarin yang di Bogor sama yang di Lampung. Totalnya berapa Mas? Sudah dikembalikan? Yang pertama 55, yang kedua 20. Itu malah yang di Bogor nggak jadi sama aku. Kayaknya langsung direct ke yang baru deh. Menguak kisah di balik polemik antara JP dengan sang mantan suami, kenyataan yang kini harus dihadapi Angga kini berbanding terbalik dengan kehidupannya saat masih menjadi suami DP yang tinggal di rumah mewah dengan segala fasilitas mumpuni. Kini Angga Wijaya hanya bisa pasrah menerima takdir. Mantan suami pedangdut kondang itu kini hanya tinggal di sebuah kos-kosan. Angga juga mengaku bahwa saat dirinya keluar dari rumah DP, ia tidak membawa barang maupun uang sepeser pun. Barang-barang Angga yang kini masih tertinggal di rumah DP dijanjikan akan dikirimkan kepada dirinya. Kendati demikian, hingga kini Angga tidak kunjung memberikan alamat kosannya pada sang mantan istri. Lantas, apa yang sebenarnya ditutupi Angga hingga enggan memberitahukan keberadaannya kepada mantan istrinya tersebut? Enggak. Bawa baju aja? Bawa baju, masih di sana. Katanya sih mau dikirim, cuman aku belum kasih alamatnya. Aku minta alamatnya nggak dikasih. Enggak, ngeblok Mas sudah dari awal waktu itu kali. Kan ada asisten aku nih, ada mana baju lu, mana baju WA baju. Celana dalam. Sekarang udah. Alhamdulillah kan daripada dulu nggak punya tempat tinggal. Di saat bertengkar, di hari itu juga, iya, tinggal di rumah kos. Rumah kos, aku tinggal sendiri di sana. Kalau buat aku pribadi sih cukup. Karena yang mau ngapain mewah-mewahan, ya kan? Biaya besar, bergayalah sesuai isi dompetmu, kan selalu kayak begitu ya kan. Kalau kita nggak punya ngapain gaya-gaya, nggak bawa apa-apa. Ya aku hanya bawa barang-barang aku aja. Ya barang-barang yang di sana semua kan punya dia. Aku hanya ikut menikmati fasilitasnya, tapi aku tidak ingin memilikinya. Contoh mobil mewah, rumah mewah, ataupun apa ya, mungkin fasilitas barang-barang mewah yang kalau misalnya ada yang pernah diberikan sama aku dulu ya aku bawa. Tapi kalau misalnya beliaunya minta jangan dibawa yang ini, ya nggak apa-apa, aku nggak bawa. Ya aku terima dong. Aku terima apapun kondisi barangnya, ya aku akan terima. Kalaupun ada barang pemberian ya aku anggap itu sebagai kenangan. Kalau misalnya ada barang-barang yang harus dikembalikan nggak apa-apa, aku kembali. Kayaknya udah nggak ada deh, udah bersih. Aku aja sekarang kan ngambil acara TV buat apa? Iya, biar nyambung. Gini, yang bekerja kan dia, aku hanya membantu. Dan beliau pun tidak berkenan kalau misalnya aku bilangnya kan, nggak digaji. Itu kan kurang tepat. Beliau tuh nggak seneng kalau misalnya bilang aku nggak digaji atau mendapat hasil. Pokoknya intinya aku nggak kerja aja. Gitu. Beliaunya bilang begitu. Nah, enggak. Hal-hal kayak gitu sih udah sering terungkap. Jadi menurutku udah biasa. Seperti itu karena memang aku tidak bisa memberikan uang langsung, nafkah secara langsung, materi. Jadi mungkin Neng berpikir bahwa aku nggak kerja. Padahal kalau misalnya kita mau bahas secara bijak, ya
aku kerjakan membantu dirimu juga gitu loh. Semua kan yang ngatur aku, walaupun dibantu dengan asisten-asisten. Kan semua komunikasi dari klien, dari orang-orang TV kan nggak langsung ke asisten, pasti ke aku dulu. Syuting apa, tanggal berapa, di mana lokasinya, terus Mbak Dewi jadi apa, kan gitu. Kan ada komunikasi, walaupun pekerjaan datang sendiri kan ada komunikasi, ada yang ngatur. Kalau nggak ngatur emang bisa. Aku ngambil acara TV podcast, aku nggak pernah ambil. Banyak yang nawarin, karena mulai dari musuh-musuhnya ya yang dulu juga pada ngundang, cuma aku enggak lah gitu, terima kasih. Aku ngambil acara TV karena apa? Karena gimana pun juga aku harus hidup kan, harus ada penghasilan.